Me, Indah Nuria, and I'm Deliana. We'll be hosting our friendly chit-chat, little discussion, and the celebration of International Women's Day together tonight. So, Mbak Dokdel, kita mau ngapain nih malam ini nih, Mbak? Wow. Oh, it's gonna be mix ya, between bahasa It's Indonesia gonna be correct. Ya, pada hari ini we are actually already have 4 guest star, the awesome ladies, the local guides from Indonesia. Ada 4 wanita-wanita yang keren, cool, hebat dari local guides Indonesia. So we are going to have, the sharing and also the discussions. Kita akan bincang-bincang dengan teman-teman kita yang ada di sini tentunya. Jadi just enjoy the sessions. Seperti tadi Mbak Indah sampaikan, kita akan 3 bahasa sebetulnya, bahasa Indonesia, English, and Sunda. As well, so we can learn a lot tonight. But before we start, Mbak Del, kita kenalan dulu ya. We're gonna say hi to everyone, and again, of course, a great appreciation to those who can actually make and come and join us tonight. Untuk mereka yang udah gabung, makasih banget. Dan seperti biasa, kita akan mulai dengan sesi perkenalan, a little introduction session. I have opened the attendance list on my right side. Nanti saya akan panggil satu-satu. Silakan secara singkat perkenalkan nama, level dari local guide-nya yang keberapa, dan asal dari mana. Okay? Thank you. Ready for the introduction? On top of my list, I have Ahmad Jazuli. Mas Ahmad, silakan. Mas Ahmad, mangga perkenalkan diri. Mas Ahmad. Mas Ahmad masih mute. Masih mute. Did he listen? Okay. All right. Before then we're gonna move to Ania. Ania, please introduce yourself. Hi everyone, I'm Ania from Poland, level 8 local guide. And hi Ania. Hi. Thank you for joining us tonight, Ania. And then you will learn some Bahasa Indonesia, but obviously we'll make sure that you follow every conversation that we have here as well. Next we have Arati. My darling Arati. Arati, are you there? Arati? Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes, we can hear you clearly now. Hi, everyone. Good evening. And I'm a local guide from Hyderabad, India, level 7 local guide. And all the best to you and Doc for this wonderful meetup. I'm very excited to be here and to listen all of your learning from you and the other local guides as well. Thank you. Thank you so much, Arati. Next, we have Mas Aris. Mas Aris, floor is yours. Oh, ini ya Mas Aris ya? Atau Mbak Nisa nih? Halo. Mbak Nisa kayaknya. Iya, Mbak Nisa. Ya. Soalnya namanya Aris, tapi Mbak Nisa silakan please introduce yourself. Silakan perkenalkan diri. Ya, saya Nisa, local guide dari Malang, level 8. Terima kasih. Thank you, Mbak. Mbak Anissa will be one of our guest speakers tonight. Next, kita punya Bibit Rosida. Silakan. Silakan Mbak, ini panggilannya apa nih? Mbak Bibit. Mbak Bibit, silakan perkenalkan diri, Mbak. Halo, Mbak Bibit kayaknya masih mute deh. Di-unmute dulu mic-nya, Mbak. Silakan Mbak Bibit. Halo. Oh, I think she has issues with the connection, I guess, yeah. Either the connection or the microphone. Okay, Mbak Bibit, nanti we'll get back to you ya. And then of course one and only Mom Devi. Hi, hello. Thank you everyone here.
My name is Devi. I'm from Jakarta, Indonesia, and I'm level 10 local guide. Hi. Bye-bye. Thanks for joining us, Mbak Dogdel. It's yours. The screen is yours. Oke, alright. Hai. Halo semuanya. Saya Deliana, biasanya dipanggil Dels. Level 8, bergabung di Jakarta Local Guides karena sehari-hari beraktivitas di Jakarta, tapi domisili Tangerang, jadi double kependudukan ya, Tangerang Local Guides and Jakarta Local Guides. Thank you. Thanks, Dogdel, my partner in crime for tonight. And then now one of our guest speakers, Mbak LD. Silakan, Mbak LD. Mbak Lulu, silakan perkenalkan diri. Okay, hello everyone. My name is LD Firda. You can call me LD. I'm from Malang, Indonesia. Yeah, I'm level 8 local guide. Thank you. Thanks, Mbak LD. Makasih. Thank you. One of our guest speaker here tonight. Yes. Okay. Hello is Rahmat, right? Mat? Yeah, I think it's Rahmat. Would you like to introduce yourself, Mat? Although everybody knows you already. Rahmat or Miftah? I don't know which one. Yeah, either or both of you. Miftah? Halo, selamat ya. Oke, Ya, selamat malam Miftah. semuanya. Nama saya Miftah, Miftah. local guys di Tangerang level 7. Terima kasih. Thank you, Makasih. Miftah. Miftah pakai nama baru nih. Next Hello. Mbak Intan. Mbak Intan Diah Pratiwi. Mbak Intan, please. Ya, halo, selamat malam, salam kenal semuanya. Saya Intan dari Banyuwangi Local Guide level 8. Cuman saya Halo, maaf Mbak belum Intan. bisa sering gabung untuk di acaranya Banyuwangi Local Guide karena It's di kota okay. lain. Gak apa-apa. apa-apa, Mbak. You are here with us tonight. That's great. Thank you ya. Makasih, Intan. Terima kasih ya. Next, Mbak Laksmi Indira. Laksmi Indira. Mbak Laksmi? Oh, Mbak Laksmi Mbak ini Laksmi, mangga. teman aku di komunitas nih kayaknya. Iya, Pendengar. benar-benar. Oh ya. Oke. Mbak Laksmi nanti kalau sudah siap nanti we'll get back to you ya. Next we have Mbak Maya Indraswari. Maya, yuhu. Mbak Maya. Ini pada malu-malu nih ya Mbak Dogdel. Hai Iya. semuanya, Ini ada. Halo, Mbak Maya. salam kenal dari Maya. Aku masih partisipan baru deh. Oke. Oke. Thank you for joining ya, Mbak. Thank you, sama-sama. Thanks Mbak Maya. Dogdel, you can take from here up until the Sure. end for the first round. Of course. So now we have Nyai. Nyai harus pakai bahasa Sunda loh. Oh biasa. Khususon kalau nyanyi. Sampurasun kasadayana. Sampes. Nami Abdi Nyai Nurjana. Lokal panungtun level K10 kawit asalna ti Sukabumi, Indonesia. Hatur nuhun kasadayana. That's really great. Sami-sami. That's fine. For others, that's Nyai in Sundanese. I mean, I need Sundanese. translation as well. Exactly. Local guides is what is Sunda? Nyai? Local apa tadi? Lokal panuntun level Lokal 10. panuntun. Oh, oke. This Guide. local guide in Sunda, lokal panuntun. Wilayah. Oke. Wilayah. Alright. Oke. Sekarang kita bersama dengan salah dua ya. Tadi udah salah satu, sekarang salah dua. Teh Rina, mangga. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Rina, dipanggilnya Teh Rina. Saya local guide level 8, juga UMKM. Ya sebenarnya gara-gara local guide juga sih jadi UMKM. Nah, makanya keren. Yeay.
Tintin chips. Yeah. Okay, now we have Sophie. Hello, Sophie. Hi, good evening, everyone. Hello. So Good good to evening. be among all of you. And I'm Sophie from New Delhi, India, local guides level 7. So much looking forward for this meet. Thank you for having me. Thank you, Sophie. Thanks for joining. Thanks, Sophie. Alright, Mbak Sri Latifah, boleh unmute terus memperkenalkan diri. Halo, Mbak Sri. Belum di mute, masih mute, Mbak? Ya, hello, perkenalkan saya Halo. Sri Latifah. Ya, hello. Iya, bisa kedengeran. Ya, hello. Perkenalkan saya Sri Latifah. Saya local guide dari Bandung, Jawa Barat, level 7. Halo, terima kasih sudah hadir, Mbak. Thanks, Mbak. Teteh atau ini mah Teteh? Iya, Teteh ya, sama teman-teman Teh Rina. Okay, now we have Subhadip Goswami. Apologize if I not, mention your name correctly. Subha, would you like to introduce? It properly. All right, okay. Please introduce yourself. Hello. 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 Hi, Subha. Subha, can you please mention where you're from and what level are you at the local guides? Thank you. Maybe it's a bit. Yeah, I think also connection. We will get back to you later, okay? Thank you for joining, Subha. Now, ini juga nih, Akang Titan, mangga. Thank you. Thank you, Miss Dokdel. Hello, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace upon us. My name is Titan Rahadian. I'm from Bandung. And now I'm still stagnant in level 8. That's okay. You will be moved. Yeah, you won't get stuck. You'll move. You will move, believe me. All right. Thank you for joining. Now we have Travel G. Hello, TG sir. Hi. Hello. Hi to you all. My name is Travalaji. I'm from India. I'm from Erkard, Tamil Nadu, India. A level 10 local guide. With praise from you all and God's grace, I will be reaching 300,000 points shortly. Maybe in the next. Wow, that's a lot. You are already level 15, yeah? Langsung minder. Level 17. I know, more than 10, already 15. I usually don't tell my points or claims, but then somebody asked me today, then that's why I'm mentioning you. Yes, it's an inspiration, sir. Welcome. Indeed. Ayo Mbak Dokdel, kita rebutan juga. Thank you. And ada giveaway-nya nggak? Great time. I wish you all a great time. I'm there with you all. All the best. Thank you. Thank you, TG sir. Thank you for joining us. Welcome. All right. Thank you so very much, sir. Yeah, we have another guest speaker, which is our stellar teacher, Mbak Yulia. Halo. Hai, halo, selamat malam. Saya Yulia dari Tangerang Local Guide, level 8. Halo. Terima kasih. Halo. We have... Sudah terdengar? Sudah. Very clear. Oke. Yep. Now we have Zuhra. Hi, Zuhra. Hi. How are you? I'm good. Hi, Zuhra. I'm fine. I'm Zuhra Lucy from Kenya, currently at level 5. Local guide level 5. Nice to meet you all. Nice to meet you. Hi, Zura. Thank you. Likewise, Zura. Thank you so much. Yeah, I saw Alwi Paul here just joining. Okay, Alwi.
could you please just unmute yourself and introduce to everyone here? You're just in time. That's okay. Hi. Alwi? Hi, everyone. Hi. Hi, Alwi. I'm Alvi Pol from Hi, Kerala, Alvi. India, and I'm level 8 local guide. But I'm currently in Philippines now doing my internship. Nice to meet you all. Nice to meet you. Thanks. All right. I think we can just start to our agenda, Mbak Indah. Sure. Thank you very much for the first round of introduction, Dr. Del. And then right behind me, the Bakso Malang is screaming. So anyway, I know that we might miss a few people who has just joined, but we'll get back to you again later at certain point of this presentation. Anyway, so again, welcome to We Can Do It. It is part of the celebration of International Women's Day, which, as you know, celebrated every March 8th. I know that was like weeks ago, but we always, you know, do the celebration like 1 month long. So tonight we have this very special occasion of having 4 special guests ya Mbak. Ada 4 bintang tamu spesial malam ini. Semuanya perempuan, all of them are ladies, coming from Indonesian local guide. Can we have a big round of applause first before we continue? For all the females, all the local we will have a series of conversation. We're going to have a sort of a talk show, ya Mbak Dokdel. Yes. Mixed with presentation from these 4 stellar people. We will have in short, I will have Mbak Nisa from Batu Local Guides, one of our community builder, very successful one. And then also, of course, Teh Rina, again, as I have mentioned before, the owner of Tintin Chips, and then a very successful Google My Business champion, and she's been everywhere with the Tintin Chips. And then we have LD as well, part of the Indonesian LG, who is also the local disability champion. And then finally, Mbak Yulia from Tangerang LG, one of our stellar educator. But since Mbak Yulia is going to have her task with the Google educator program ya Mbak Yulia ya, so she is going to be our first. Okay, so everyone, please give a warm big to one and only Yulia Rezeki. Silakan Mbak Yulia. Thank you, Mbak Indah. Okay, hello everyone. I'm Yulia from Tangerang Local Guide. Yeah, I'm really sorry because I thought to Mbak Indah that tonight at 9 o'clock I have to join with the Google Certified Educator because it will be the deadline is today, so I have to catch up because the test will be in 3 hours, so 9 to 12, I think. No worries, Mbak. Thank you, Mbak Indah, for giving me the opportunity. Okay. All right, Mbak Yulia, you need some help with the photo, with the one pager that you have, right? Okay. Yeah. Can I kindly ask? Yeah. Can I kindly ask? Rahmat or Miftah ya? Is the one pager from Mbak Yulia. So before Mbak Yulia, tell a little bit more about yourself. So you are an educator, you are a teacher. How long have you been a teacher, by the way? Udah berapa lama? I've been teaching for 20 years. 20 years? 20 years. Okay, 20 years. And since you were a kid, you want to be an educator? Do you want to be a teacher since the very beginning atau gimana Mbak? Yes. Since I was a kid, I was dreaming to be a teacher, but at that time it's a strange reason compared with now. Why is that? Because why is that? Kenapa Mbak? Why is it strange? You know, when I was kid, I'm thin and small and short, so every time I'm sitting in front of the teachers,
when we are small, so we think we are sitting. That's a good dream, right? As a teacher. Yes, it's a good dream. But but the reason is every time I saw my teacher check the assignment of the students, they do the checklist. And then they give the remark 100. I saw many teachers doing that one, so I think that it is a big satisfaction if I can give the remark 100 or like that. That's a strange reason. Jadi nih Mbak Yulia nih murid teladan nih ya dari awal. Oke, Mbak Yulia tadi katanya dia mereka lagi ngoreksi aja. Oh, alright. Gimana? Oh ya. Mbak Yulia, selama menjadi guru, nah ini kan kita everybody can see the one pager, right? This is Yulia as Indonesian local guide, as a stellar educator, and then more. Nah, Mbak Yulia mau cerita lebih banyak mengenai kegiatannya, silakan Mbak. Okay, I'm an educator of primary school in Jakarta. And as we know that teachers keep sharing the knowledge to the students, but I want to be more than that one. I want to share also the other things to my friends, to the world. That's why I enjoy being a local guide, where I can share photo, video, review, also in maps. Being a local guide, as I said before, it was in my dream when I was a kid. And I've been teaching for 20 years, 15 years. I spent teaching in private school. Then in 2016, I moved to teach in public school until now. And those two places are definitely different. Absolutely, I can imagine. Yeah, before I continue, I want to ask you something. Sure. To all of you, and you may type on the chat, but it seems that tonight I just like a teacher. Yeah, teacher like to ask the students, and now I also ask you the question. Well, my question is, do you still remember one of the name of your teacher? Yes, I still remember some of them. Even still text with them as well. Ah, that's good. That's great. How about the others? How about the others? Do you still remember the name of your teacher? Yeah, sure. Traveler G, do you still remember your teacher? Yeah. At least one. Any particular story why you remember that one particular teacher? Can I say? Yes, go ahead. Could you please? Sure. Yeah, myself, Subhadeep Goswami. When I was a child, I hate my teachers just because they beat us. Oh, we don't like studies and like bagera, and they hate me. Oh, you're very lazy, huh? And when yeah, as always. And now when we brought up and get admission to the engineering college, then I realized that it was a great mistake. Oh, that's a great mistake. Okay, that's learned. That's just I want to say we lost the diamond in search of gold. Okay. Yeah. Right. Thank Apparently many people remember. And thank you for being a woman. Well, very welcome. It's an honor, Subhadeep. Myself, Subhadeep Goswami from India. Yeah. Google local guide and crowdsource influencer as well. Cool. Okay. That's nice. Thanks, Subha. That's nice. So many people still remember their teachers, Mbak Yulia. Yeah, I think each of us still remember our teachers, and why we remember sometimes it because they have a good memory or something bad memory, like we just heard before. But Yulia, if I may ask, how do you mix your passion as a teacher and your hobby, let's say, or your favorite cup of tea as well as a local guide? Do you, you're very active, you've been in many places, and then you have these two wonderful activities that you do on a daily basis. How do you mix it? Gimana Mbak
ngegabunginnya gitu, jadi local guide tapi jadi teacher juga. And then apa sih yang diterangkan ke anak-anak gitu, ke student Mbak mengenai Google atau local guide ini? Ini share with us? When I'm teaching, I keep doing that. My students will have a learning experience. As you see on the screen, here, for example, I teach them how to learn the shadow. And then, so I bring, they didn't study only in the classroom, but I love to bring them to outdoor activities or with physical manipulative like that. And then lately, I teach them with digital things like like it's happening now. And then that's cool. Nice. And you started before the COVID, right? I mean, your interactive teaching the kids and learning from outdoor. It's not because COVID, right? You already started before, or how you do it? Memulai mengajar murid-muridnya dengan teknik itu. Already a long time ago, because I think that it will be boring if I keep saying. I'm thinking if I'm a student, I have to listen the teacher the whole day, so it will be boring for me. That's why I think about many ways to engage them, because sometimes students looking at us, but we don't know where is their mind. That's it. That's true. I do more activity. That's and then totally if I true. got a But and if what is the most unforgettable moments you have as a teacher? As a teacher, apa yang paling nggak bisa dilupain gitu, Mbak? So many. Name it one. Name it one. The most. Yeah. What is that? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, Mbak. Oke. Ya. Bingung pilihnya. Yang paling menyenangkan lah kalau gitu. Oke, ketika satu murid saya yang boleh dibilang agak kurang daya tangkapnya, boleh dibilang seperti itu, tiba-tiba dia dapat nilai 7 dan dia senang sekali. Itu kayaknya saya senang banget ngeliat dia. I can imagine. Ternyata skor itu buat dia juga berarti gitu. Saya pikir dia nggak pernah peduliin sama skor karena kan skornya ini. Jadi dia ternyata ada kok pengen belajar dan pengen gitu. Jadi saya kaget lihat ekspresi dia ketika so I got 7. I got 70. Oh, finally he wants to study. Ya, di situ jadi itu jadi saya jadikan stimulus ketika dia sudah agak down. Ayo, you can do better than before. Just like that. Oh, that's wonderful. So you provide the support, the encouragement, you give them confidence, and then always stay with them side by side to ensure that they can reach their potential. Oh, it must be a very moving moment ya, Mbak. Aku aja sama anak nggak sabar. Yeah, that's. You know, when we ask somebody to. That's true. I mean, sometimes I ask them to be who wants to be the leader, and then they point each other, right? Yeah. And I don't like that. Okay, just do raise hand for yourself. Don't point the others. Because it is hard to ask them to raise their hands. Indeed, it's that's true. The very basic principles that we have to teach or to support our kids nowadays to build their confidence, ya Mbak ya, and then to raise up to the challenge, to come out of their shell. Oh, big round of applause to our teacher for tonight, Mbak Yulia. Thank you so very much for the story, Mbak.
And then you are a great local guide as well. You've been doing a lot. You've been very active in the group. So we are so lucky to have you as well. Right, Adele? You are together in Yeah. Tangerang, right? Yeah. I invite Yulia to join our female local guide groups because I think she's really the right person to join and have the interaction to everyone across the world. So yeah, very good. Indeed. Cool. Thank you so much, Mbak. Yeah, thank And you, we'll move to the next guest speakers. If you guys have some questions, write it down on the chat, and then we'll get back to you and give you the opportunity. But first, let's welcome Mbak Nisa, ya, Mbak Del. Yes. Mbak Nisa, are you there? One of the community builder, right? Yes. And then can we ask some assistance for Rahmat or from Mita to work on the PowerPoint, I think, yeah. Mbak Nisa, how are you? Apa kabar, Mbak? Fine, thank you. Still feel cold. Malang is very cold now. Oh, Malang is cold, ya. I mean, Cold. Jakarta is super hot. Ya, Mbak Del. That's true. Yeah, that's hot. Panas banget. Okay, Iya. Aku udah lama banget nggak ke Malang. Mbak Nis, gimana nih? Belahan jiwa lagi nggak ada di sini ya? Mas Brian, mana Mas Brian? ini tadi mau gabung masih di Baluran, nggak ada sinyal katanya. Oh, Baluran. Okay. I miss that area because it's COVID, they close. Oh, okay. Yeah, but nanti mungkin later on Mas Brian can join us at later stage. Mbak Nisa, gimana sih ceritanya bisa menjadi community builder yang sukses? You are such a great example of community builder. You started with the Batu local guide, and then now you have Banyuwangi local guide. I know that Banyuwangi is on the other part of East Java, but we believe that you and your husband are one of the founder, ya. Well, salah satu yang menggagas komunitas ini. Share dong, Mbak, cerita. Yeah. Please. Thank you. Ponoroso. Hold on, sorry. Just a moment. Others who are not speaking, can you please close the microphone? Mbak Intan, tolong di-mute. Mbak Intan, boleh tolong di-mute? Thank you. Go ahead. Okay. Iya, sebetulnya yang punya passion untuk bercommunity itu sebenarnya Mas Brian ya. Kalau saya itu tipenya sebetulnya orangnya pendiam, introvert gitu ya. Tapi karena awalnya itu Mas Brian memang sebelum menjadi local guide itu memang suka berkomunitas gitu ya. Fotografi iya, kemudian mendaki gunung iya gitu. Yang penting kelihatan Mas Brian ini orangnya tipikal yang senang bareng-bareng gitu. Nah, berjalannya waktu, beliau pindah dinas ke Batu. Waktu itu rame-ramenya ada local guide gitu. Nah, wah local guide ini kayaknya mewadahi semua ya. Fotografi di situ masuk, kuliner masuk, traveling masuk gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita bikin yuk komunitasnya local guide-nya Batu gitu. Waktu itu kayaknya ada aturan rules that each town it has a community. Waktu itu ada aturan sepertinya ya, mungkin Mas Rahmat mungkin yang lebih ini waktu itu ada himbauan kalau bisa tiap kota itu ada community-nya local guide. Nah, akhirnya adalah kita mengumpulkan teman waktu itu hanya 8 orang. 8 orang waktu itu di ini Omah Sawah Fajar. Di situ rumahnya seniman pelukis yang sudah nggak dihilangkan namanya lagi, yang dari Batu. Jadi di situ 8 orang. Dari 8 orang itu kita istilahnya kita kenalkan apa sih local guide itu, kemudian kontribusinya apa sih untuk apapun gitu ya, baik untuk waktu itu mengangkat sisi-sisi Kota Batu gitu. Karena memang kami ini juga sangat cinta Kota Batu. Jadi Mas Dian pun sudah, karena sebelumnya kan sudah lama ya nggak di Batu. Jadi sampai akhirnya berjuang bagaimana bisa pindah ke Batu. Ya sudah kita dapat tempat di Batu, kembali ke asal, kesempatan kita untuk mengangkat gitu lah lewat local guide.
Wow. nih gitu. Ya, Dia sudah pindah juga Mbak ya. So he has moved to some other places, but get back to Batu to raise the community ya Mbak. Wow, itu dedikasinya luar biasa banget itu. We want to raise Batu City by being a local guide. Indeed, indeed, indeed. Right, right. Mbak Nisa, what is the biggest challenges? Apa sih tantangan paling gede tuh kalau membuat atau membangun satu komunitas ya? What is the biggest challenges that you find along the way when you build your community? Tantangan terbesarnya apa Mbak biasanya? Tantangannya itu kan di local guide itu memang harus ada kita itu learning, kita as a learning type ya, tipe-tipe orang yang mau belajar kan Mbak ya. Kita harus satu melek IT, kemudian harus kita selalu teliti buka Google Maps gitu, nggak semua orangnya bisa dan mau gitu. Jadi kita pelan-pelan dari 8 orang itu akhirnya bisa tularkan ke yang lain. First we have a meet up and that meet up is very interesting, have nice picture, then we upload to medsos. So the people see our meet up and then some of them is interested to join with Batu Local Guide. Tantangannya itu Mbak, kita harus learning ya, harus belajar bagaimana menambahkan tempat. Kan memang nggak gampang ya, nggak semuanya orang mau gitu kan, ada kemauan untuk itu kan. Apa kalau yang nggak suka ini, aduh ribet amat sih, gini-gini. Kan? Iya sering dengar gitu kita juga ya Mbak. Iya betul. Banget, harus lokasinya harus di titiknya harus pas, belum kita menambahkan info-info di situ, gitu kan. Nah tapi begitu kita sampaikan, kita ini tidak simpan, hanya butuh ketekunan, dampaknya luar biasa loh. Kita move seperti itu, akhirnya ya beberapa teman kita yang passionnya sama akhirnya cepat lah gitu. Jadi harus ada compassion ya Mbak. So you have to have the compassion, harus sabar juga ya Mbak Nisa ya. Harus passion juga, harus tapi tetap harus ngemong gitu loh, ngemong and then nggak boleh capek ya Mbak. Berarti ya Mbak Nisa. Ya kita namanya saya itu ibaratnya asistennya Mas Bian lah gitu ya. Kalau di community saya asistennya, nggak boleh apa Mbak, nggak boleh ini yang berjalan ya gitu kan. Jadi saya harus profesional gitu Mbak. Apa yang Mas, besok meet up ini ya kita bantu semalaman lembur gitu kan. Kalau meet up-nya itu kita ada undangan ya. Mas Bian 100 local guide nih, tolong kontribusi di tempat saya. Oh, kan apa kita nggak? Wow. Nih kan? Yeah, it's very interesting, especially when the community it's already been recognized from others. Kayak yang aku sering lihat kan Mas Brian posting di Instagram, mungkin di Facebook ya, saya nggak terlalu aktif di Facebook, tapi di Instagram sharing di invite oleh community ini, kemudian community yang lain dan physical meet up tentunya dengan health protocols dan apa ya maksudnya it's really encouraging people to do more and more dan baru saja membidani di Banyuwangi gitu ya. That's very good ya. Iya. Dan memang aktif ya Mbak Nisa ya. Di Connect juga Mas Brian aktif loh. Aktif, bener. Postingnya suka jadi tren itu. Iya. Kalau posting pasti jadi tren. Total, memang nggak mau cuma setengah-setengah, 70%, 80% nggak mau. 100%. Which is good. Dan itu iya memang, keren Mbak. Gini memang ada kita itu push ke member ya supaya kita bisa bisa ada yang baca. Jadi kita teman-teman dari Batu Local Guide ini yang selalu supportnya juga total gitu. Ya alhamdulillah. Very good. Ini ya. I see that long list of sponsored meetup ya Mbak. Sponsornya banyak banget tuh, keren. You have a lot of sponsors, so you make a lot of physical and outdoorsy meetups, and many people join you, which is great. Yeah, very good.
So, Mbak, jadi kalau boleh nih Mbak ngasih tips and tricks supaya bisa menjadi community builder yang baik tuh apa Mbak? Supaya komunitas yang kita bina bisa keren, bisa solid kayak Batu, kayak Banyuwangi, dan juga banyak komunitas lainnya. Iya. First, we have to kita harus menyamakan passion dulu, Mbak. Jadi awalnya kalau Batu ini kita punya masa dulu, baru kita tentang lokal gitu ya. Jadi kita apa namanya tipsnya satu itu dulu, kita perkenalkan local guide itu apa sih, kemudian dampaknya apa. Kita memang harus mau berkorban ya. Kita buka-buka juga butuh data gitu ya, nggak semuanya orang butuh pulsa gitu ya, butuh ya. Kota bukan pulsa, kota. Itu banyak korban dulu. Sacrifice-nya itu ya, Mbak. Itu tipsnya ya kita sampaikan bahwa menjadi local guide jangan takut rugi, itu sudah amalan kita loh, memperbaiki jalan, menambahkan jalan, kemudian memberi info di Google Map, itu kan mempermudah orang untuk masuk ke exactly. Contributes ya. Betul, memudahkan orang. Ya, so don't count, ya jangan di count ya Mbak, jangan dihitung-hitung ya Mbak ya. If you want to do it ya. Volunteer memang pengorbanan, tapi yakinlah ada materi yang kalian harap pasti rezeki itu nggak bentuk materi, kita gitu. Kita dapat saudara, jadi kita itu 200-an member ini sudah seperti saudara Mbak, kita itu. Wow, 200 members ya Mbak in your community only. Oh, that's a lot. That's big, yeah, indeed. Wow. Okay. Thank you so very much, Mbak Nisa. I think there will be more questions coming later on. And we will open that Q&A section as well. But then anyway, another big round of applause to Mbak Nisa, and then all the best success for Batu, success for Banyuwangi, and for all other new communities yang akan dibidani oleh Mbak Nisa dan Mas Brian nih. Kita tunggu berikutnya ya Mbak Adel. Iya, thank you banget ya, and keep sharing. And you know, itu kalau sharing yang seperti itu membuat orang jadi lebih encouraging gitu ya. Sangat happy, terus ngeliat wow, maksudnya kita bisa learning a lot gimana untuk building the community. Thank you ya Mbak. Salam buat Mas Brian. Alright, thank you. So we move to our next. Ada Mbak Elde nih. Habis Mbak Elde baru Teh Rina dengan tim chipsnya. Mbak Elde apa kabar? Hai Mbak Elde. Akhirnya bisa lihat videonya nih. Mbak Elde bisa dengar? Oke, sudah masuk ya? Sudah. Sure. Oke. Udah jelas. Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya. Thank you for the time to sharing. Let me share PowerPoint. Yeah, sure. Oh, you have a presentation as well. Yeah, sure. We work on it. I think I have shared it with our dearest colleague, Rahmat. Friend, Rahmat and Miftah. Yeah, but Mbak Elde, please introduce yourself. Boleh kenalan lagi. Mbak Elde ini kan aktif di Indonesia Local Guide, terus juga sudah banyak aktif untuk untuk mempromosikan disabilitas. Mbak Elde sendiri kan seorang psikolog ya Mbak ya. Psikolog. Boleh cerita Mbak, would you like to share your experience as a local guide, as a psychologist, as a local disability champion? Monggo Mbak. Okay. Before I'm going to be clinical psychologist for 7 years and 7 months experience as a teacher in inclusive school and as therapist for special needs children. Jadi selama menjadi guru untuk sekolah inklusi sekaligus sebagai terapis untuk anak berkebutuhan khusus, di situ saya banyak belajar bahwa
hal-hal apa yang diperlukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu secara fisik gitu ya, yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun yang secara kognitif, pendengaran dan yang lain gitu ya. Oke, sehingga dari situ saya lebih berorientasi pada bagaimana aksesibilitas untuk mereka gitu ya. Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Sampai akhirnya saya menjadi seorang clinical psikologi, psikolog klinis gitu ya. Sehingga pengalaman sebelumnya sebagai guru itu menjadi bekal saya untuk memberikan wawasan kepada orang lain yang lebih luas lagi tentang bagaimana pentingnya untuk aksesibilitas itu. Oke. Nah, itu dari perlu dimakan dulu nggak? Yeah, I think we can just give the short translation about LD presentations, Mbak Indah. Yeah, no, it's okay. I'll type it so biar Mbak LD bisa cerita terus. Bisa cerita. Okay. Okay. And then your presentation is in English anyway, yeah. So that's fine. Don't need to worry about it. People understand that. Iya, sebenarnya setelah sekian lama tidak mengajar dalam dua bahasa gitu ya, bilingual gitu ya, agak kagok ngomongnya gitu. Kalau secara nulis, tapi kalau ngomong agak kagok sekarang sudah 7 tahun iya sekitar tahun ya. You can use bahasa Inggris. Like what I did with Vanessa outside the presentation on the chat box. Yes, I will continue my presentation. Nah, dari accessibility ini saya berharap semuanya mendapatkan kesempatan, baik itu di tempat umum, pelayanan publik khususnya, yang terlebih pada saat sekian tahun yang lalu di Indonesia masih belum banyak memberikan kesempatan, gitu ya. Layanan-layanan kayaknya sulit gitu ya kalau misalkan dijangkau oleh orang yang memakai kursi roda, karena mungkin tangganya harus tinggi, kemudian ketika harus ngantri sekian jam yang lama banget, itu tidak memungkinkan sekali untuk orang-orang yang dengan kebutuhan khusus gitu ya, terutama yang berkebutuhan khusus, tidak hanya yang disabilitas, tapi yang berkebutuhan khusus gitu ya. Menunggu 5 menit, 10 menit aja bagi mereka sudah sangat lama. Apalagi kalau misalkan harus menunggu sekian jam gitu ya prosesnya. Itu yang tidak ramah bagi orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga itu perlu juga menjadi konsen kita gitu ya untuk memberikan pelayanan, baik itu pelayanan secara fisik maupun non fisik itu. Oke, kembali lagi pada pemahaman tentang disabilitas, bahwa disabilitas itu dalam segala kondisi tubuh atau pikiran yang mempersulit penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas tertentu yang membuat dia terbatas dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya, dan ini bisa bersifat permanen, sementara atau situasional gitu ya. Nah, dengan pengalaman saya yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, saya tahu bagaimana hal-hal apa yang mereka butuhkan, sehingga pada saat itu yang saya belum mengenal tentang aksesibilitas, saya sudah terpikir dulu, oh misalkan permainan, maaf ya, di tempat saya ngajar gitu ya, itu kan anak-anak sangat dibebaskan untuk bermain yang seperti flying fox, kemudian manjat-manjat gitu ya, jembatan Burma dan segala macam. Anak yang normal nggak masalah, tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat ingin mengikuti, tetapi mereka tidak bisa mengakses gitu ya, terutama yang mungkin dia autism ataupun DS ya, DS itu Down syndrome, ataupun yang dia memakai kursi roda, nggak bisa gitu ya, atau yang penglihatannya kurang jelas gitu ya, sehingga perlu didampingi, perlu ada
shadow yang menemani gitu ya. Tetapi tidak hanya itu, dalam hal-hal yang seharusnya mereka harus mandiri gitu ya, misalkan ke kamar mandi. Kalau tidak ada fasilitas yang memadai, tentunya mereka akan kesulitan. Itu. Awalnya di tempat saya ngajar, walaupun sekolah inklusi, belum secara fasilitas belum memadai gitu ya, seperti di kamar mandi. Kemudian saya memberikan masukan terutama kepada pihak yayasan gitu ya, bagaimana seharusnya, bagaimana apa yang dibutuhkan dan segala macam, sehingga itu pelan-pelan akhirnya dipenuhi sampai akhirnya saya harus resign gitu ya, dan itu akhirnya terbawa ketika saya kebetulan jadi di Surabaya gitu ya. Nah, ketika saya di Surabaya waktu masih kuliah, saya lihat banyak gorong-gorong yang dibuka, sementara itu adalah jalan untuk orang tunanetra gitu ya, jalurnya tunanetra. Wah, ini kalau dibiarkan nanti kasihan ini, bisa-bisa kejeblong kalau nggak ada yang dampingi, gitu kan. Walaupun dia pakai tongkat pun tetap nggak aman gitu ya. Resikonya Kemudian tinggi. perlahan-perlahan, ya betul, sangat beresiko sekali, sehingga pada zamannya Bu Risma gitu ya, itu kebetulan Bu Risma itu sangat welcome sekali gitu, dan concern juga terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga saya ada kelihatan untuk memberanikan diri, memberikan masukan segala macam gitu ya, apa yang diperlukan, apa yang seharusnya gitu ya dilakukan, apa yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga itu alhamdulillah dipenuhi gitu ya, walaupun dalam waktu yang bertahap gitu ya. Long story short, kira-kira what are the examples of concrete actions that you have taken? Kontribusi nyata yang pernah Mbak Elvi lakukan itu selain lewat selain lewat komunikasi dengan manajemen dan apakah juga banyak menggunakan Google Maps atau like using your status as local guide? Do you have anything to share about that? Ya, pada saat itu mungkin saya masih awal-awal ya jadi local guide tahun 2017 gitu ya. Jadi mungkin masih belum membawa nama local guides, tetapi perlahan-lahan, nah ini salah satu yang di perpustakaan Kota Malang ini, perlahan-lahan saya mulai menggunakan kemampuan saya sebagai ternyata nggak tampil, sebentar. Gini aja. Kedengeran kok Mbak? Kedengeran kok suaranya? Slide-nya nggak tampil. Slide-nya nggak tampil. Tadi slide-nya tampil tapi tidak dalam bentuk PowerPoint show. Yeah, it's okay. I think. Iya, di saya PowerPoint show. Oke, nah, sehingga saya melakukan selain juga dari kok begini oke. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama kali saya lakukan sebagai local guide. Saya menuliskan review di Google Maps, baik ketersediaan fasilitas maupun bagaimana pelayanan terhadap disabilitas. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian juga ketika di Google Maps mulai menggunakan slide-nya sekarang malah nggak kelihatan. Sekarang malah nggak kelihatan, tadi kelihatan. Tapi nggak apa-apa Mbak, udah cerita aja. Yeah, the clock is ticking, so we can continue with your story. So we can write review about facilities ya, terus apa lagi Mbak? Facilities dan anything about else? Facilities and service. And services for person with disabilities ya Mbak ya? Services to disabilities. Kemudian juga saya menyarankan orang lain untuk menggunakan Google Maps.
untuk terutama bagi mereka yang disabilitas, sehingga dengan adanya hashtag di Google Maps itu wheelchair accessibility dan segala macam itu, sehingga saya rasa lebih memudahkan gitu ya. Perlahan juga saya lihat di Google Maps juga sekarang sudah lebih banyak orang yang menggunakan apa istilahnya mereview tentang aksesibilitas ini gitu ya, sehingga bagi orang-orang yang membutuhkan layanan-layanan atau tempat-tempat yang bisa diakses oleh kursi roda misalkan, itu sarankan untuk menggunakan Google Maps gitu. Google Kemudian Maps ya, Mbak ya. We have 1 minute to round up before I move to the next one. Oke, ya terakhir. Kemudian saya juga berdiskusi dengan pemilik dan pengelola tempat seperti yang saya lakukan kepada Pemkot Surabaya dan Perpustakaan Malang. Itu juga saya lakukan kepada tempat-tempat yang umum gitu ya, entah stasiun, entah itu terminal gitu ya. Dan saya sosialisasikan tentang pentingnya aksesibilitas, dan jika di tempat itu sudah punya fasilitasnya, maka yang saya sosialisasikan adalah bagaimana mengoptimalkan fasilitas tersebut dan layanannya seperti apa. Sehingga jangan sampai ada jalur untuk orang tunanetra tetapi terhalang oleh pot yang segede gaban gitu ya, atau berundak jalannya gitu, sehingga itu bisa membahayakan mereka. Yeah. Itu That's a saja lot dari of saya. contribution ya Mbak. Thank you so much for sharing it with us, and we have so many disabilities champion here as well, and then Mbak Dokdel is one of them, and even the guiding stars already recognize that particular contribution as well, and hopefully your story will inspire others as well. I have Mbak Del and I have provided like a summary of the translation of your conversation here, and again we need more people like you who give contribution to Google Maps, talk directly to people yang Mbak Del with the management of the building, schools, facilities, about the urgency and the need to have a complete and a supporting infrastructure for persons with disabilities. So big round of applause for Mbak LD. Thank you so much, Mbak. And then again, if you have more questions later on, we will do it right after our last but not least guest speakers for tonight. Yang Mbak Del, ada our champion Google My Business, one of my favorite chips producer, karena dia pakai salted eggs atau pakai asin. You should try it. Teh Rina, without any further ado, the screen is yours. Teh Rina, apa kabar? Hai semuanya, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tuh ada slide, tapi rupanya ternyata bentuknya PDF. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa ya? Bisa kok, bisa di-share. Bisa ya? Bisa. Bentar ya. We can share the PDF as well, Teh. Oh ya, jangan lupa ya, kita juga ada kuis ya, Mbak Del. Iya dong, ada pasti. Pokoknya ditunggu saja. We will have some quizzes later on, and then just stick around with us. Udah kebuka belum? Udah kelihatan. Tin. Yay. Mangga cerita dong Teh, how is it to be a businesswoman? Terus kan tadi ceritanya Teteh tuh jadi businesswoman because of the Google Maps. Because of Google. Nah, gimana tuh caranya jadi businesswoman yang sukses and becoming Google My Business champion as well. Mangga Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tintin Chips ini sebenarnya namanya itu dari nama saya, namanya Ibu Tintin. Jadi karena kan saya ingin mengabadikan nama ibu saya untuk produk gitu ya. Oke. Nah, jadinya berkah, penuh dengan doa gitu ya.
Keren bisa. Ya, selalu beruntung gitu. Amin. Kan ternyata beruntung. Nah, Betul. Tintin Chips ini dulu pertama dimulai itu kan sebenarnya iseng-iseng aja. Emang saya itu seneng jualan. Nah, dibuat ketika pesanannya lama-lama ada yang pesannya banyak, saya nggak bisa ngerjain sendiri. Akhirnya saya mengajak adik saya yang punya komunitas ibu-ibu yang memiliki anak difabel. Itu kayaknya relate sama Mbak Elde ya. Nah, jadi kami tinggal di Cileunyi, Desa Cimekar. Kebetulan daerah Cileunyi sekitar itu banyak sekali anak-anak yang spesial gitu. Di antaranya kebanyakannya cerebral palsy. Ada juga yang tunanetra juga, ada yang Down syndrome juga, tapi kebanyakan cerebral palsy. Nah, ibu-ibu ini karena mereka itu full time ibu yang menjaga anak-anaknya, dan dia tidak bisa bekerja di luar seperti kayak kita gitu kan. Dia harus menjaga full time dan dia nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, nggak bisa tinggalin anaknya. Nah, tapi karena mereka butuh ilmu, butuh nasihat, butuh curhat, butuh pemasukan juga ya Teh. Iya betul, dan ada komunitas. Akhirnya mereka saya tawarin, gimana kalau ini menjadi karya kalian dan ini bisa dijual, kalian dapat upah dan kami membantu untuk biaya terapi gitu. Karena kan terapinya itu sebulan sekali, 2 kali, bahkan ada yang seminggu sekali. Nah, dari situ berkembang banyak juga bantuan dari pihak luar yang untuk biaya terapi. Nah, dari penjualan kita 50% keuntungannya kita bagi juga untuk membantu biaya terapi dan biaya keorganisasiannya. Mereka kan jadi berorganisasi sampai sekarang masih bertahan gitu. Dan anak-anaknya itu sekarang udah sekolah di sekolah luar biasa gitu. Kemudian pemerintah juga mungkin ada turun tangan juga, ada bantuan dari yang lain. Jadi kita juga nggak terlalu berat juga ya. Akhirnya mereka udah bisa, maksudnya anak-anaknya udah besar-besar juga nih sekarang, udah yang tadinya tidak bisa jalan, kurang ya karena cerebral palsy itu kan disimpan di rumah mungkin ya, nggak diajak jalan, nggak. Ya, biasanya gitu ya Teh ya. Iya, diumpetin gitu ya kan kalau orang kampung. Nah, sekarang mereka jadi lebih terbuka, bisa dibawa ke perkumpulan, mereka nggak malu, mereka malah bangga gitu bahwa mereka punya anak spesial gitu. Yang tadinya mereka mengeluh, tapi mereka menjadi terbuka, memperlihatkan nggak apa-apa gitu. Tadinya sih katanya kalau orang lain melihat anaknya dia sakit hati gitu, tapi sekarang enggak, mereka bangga terbuka, ya. Ya ikut berorganisasi, alhamdulillah, karena kan mungkin adik saya dengan teman-temannya juga memberikan edukasi bagaimana mempunyai anak-anak ini. Jadi akhirnya terbuka linknya semua dengan teman-teman. Keren Teh. Gitu ya, yang keren sih inspiring ibu-ibu banget ya. tuh. Because Tintin Chip hanya membantu sebagian kecil sih sebenarnya. Tapi you're very humble, Terina. You're very humble, you know. Thank you. Nah, I think that's why we love her, right? And then Google loves her as well. Yeah. She's such an inspiration. Nah, tapi dengan ini kan jadi berkah juga buat Tintin Chip, alhamdulillah. Kemudian kenapa saya bisa berkenalan dengan Google? Saya merasa ilmu saya kurang dalam menghadapi digital, jualan go online gitu. Jadi saya masuk ke kelas Gapura Digital, Woman Wheel, dan di situ, dan saya tuh emang nggak tahu malu kali ya, saya bawa produk ke kelas. Dan saya setiap minggu masuk, harusnya orang tuh hanya jatahnya seminggu sekali, tapi dulu itu saya bisa masuk Sabtu dan Minggu, setiap minggu dalam 3 bulan, nggak bosan-bosannya. Terus saya juga bawa produk. Terus ada salah satu guru bilang bahwa kalian itu kalau punya jualan harus narsis, bukan narsis orangnya gitu.
Nih kayak ibu ini gitu. Saya duduk selalu di depan karena masalah penglihatan. Jadi saya bawa produk, diperkenalkan ke mereka. Rupanya dari pengurus Gapura Digital memperhatikan gitu ya kelakuan saya. Akhirnya mungkin mereka menceritakan ke Google Indonesia. Jadi ada mereka Google Indonesia mencari tokoh UKM mungkin ya. Terus dikirimlah diperkenalkanlah saya. Nah, di sini adalah ketika saya mulai diajak Google itu ada di sini bentar ya. Nah, ini dia. It goes beyond business. Ini dia nih. Very Kelihatan good. ya. It's so Ya. cool. Wow. Ini Yes, you can see it. Absolutely. Ini presentasi pertama saya di depan 30 APMM Google seluruh dunia. Dan itu semua orang asing. Saya duduk di depan, semua orang berbicara bahasa Inggris. Saya kan udah bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, tolong saya. Tenang aja, diterjemahkan oleh PR-nya Google dan dari Gapura Digital. Mereka menceritakan tentang saya menceritakan tentang bisnis saya dan mereka menerjemahkan. Terus ya mereka tersepona ceritanya. Saya pun masih tersepona, Teh. Ya, Teh, gitu. itu mulainya tahun berapa, Teh? Ini mulainya tahun berapa? Tahun berdiri Tintin Chips itu sebenarnya 22 Desember 2014 saya karena saya lupa kapan berdiri, jadi saya tetapkan di tanggal 22 Desember hari Ibu. Gitu. Hari ibu ya. Iya, hari ibu. Nah, udah tuh di situ mulailah Google memperhatikan saya gitu. Terus karena saya udah menggunakan GMB, jadi saya ditanya-tanya, disurvei, diteleponin berkali-kali. Itu makanya kalau masuk kelas Gapura Digital atau Women Will itu kalau disuruh isi feedback itu diisi gitu loh. Itu ada keuntungannya, kita diteleponin, ditanya di apa ya. Siapa tahu memang kita itu dapat terpilih gitu. Ya itu salah satunya. Wow. Keren. Jadi the message is if you get a form jangan lupa diisi gitu ya Teh kalau ada form. Benar gitu. Jangan karena gratis gitu terus gratis tinggal. Ini ada sayang ya. Gitu. Yeah. You will have to see the opportunity ya karena because I think your consistency Teh, your passion ya. Your good intention, niat baiknya itu tuh nyampe gitu loh. Jadi akhirnya amplify apa sih namanya amplify itu naon sih Mbak Dokter maksudnya jadi besar terus menggaung, memakin semakin besar, menggema. Iya. Nah, terus akhirnya kan setelah dari sini Mbak Febrina yang PR dari Google itu cuti hamil, kemudian nitip ke temennya yang menggantikan tugasnya, tolong Bu Rina Tintin Chips diajak gitu kalau ada acara. Nah, akhirnya saya dipanggil ke kantor Google, mereka mau ngobrol gitulah, wawancara lah gitu. Nah, akhirnya datang nih ke kantor Google ini. Itu saya kemana-mana selalu membawa produk saya. Saya jadinya rempong lah gitu ya. No, that's great. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Terus, you know what? I have to share this story. Aku tuh pertama kenal Tintin Chips tuh di New York City loh Teh. Mind you guys, the first time it's very far. Actually, no. Remember Devi? Devi is one of the members of the Jakarta Local Guides. Yang sekarang originally ada. Yeah, Mom Devi. Devi. No, not Mom Devi. Devi from Pontianak. Devi Indriya. Oh, okay. Right. Yeah, Devi from Pontianak. She used to work in the in our House of Representatives. So in one of the meetings. In New York City, so the member of the parliament came together. So Devi met me because I was in our mission in New York, right? So I accompanied them for the meeting, and then Devi gave me the Tintin Chips. I got the small one, 3 flavors there. And then, Devi, where do you get this? Karena aku nggak pernah lihat di pasar atau di ini ya. Waktu itu 2015 ya. 2015. Yeah, it's quite some times ago. So when they gave me that,
And then she said that it was made by one of her best friends in Jakarta. And when I came back to Jakarta, I joined Jakarta Local Guide. Aku ketemu ownernya ini. And So you Tintin know, Mbak Indah, you not realize that the Indonesian brand, it's Indonesian product. You not realize before because you're not. No, because it is a premium product, right? Correct. The packaging is really good. Yes, indeed. Yeah, products. The taste is exquisite, and then the story behind the production itu juga incredible. Karena ada empowerment, ada disabilities, ada ada community development. So when I found that, I've never heard of it before. Jadi aku kenalannya tuh thanks to Devi ya di New York teh, and here you hear the whole story. It's just amazing. Iya. Aduh teh keren banget. Nah, setelah itu cerita lagi soal Google My Business tuh. Ya, tar dulu. Setelah selesai dari ketemu dengan Google itu nggak selesai itu. Masih ternyata saya dikasih tahu Bu Rina mau nggak menjadi pembicara di acara Indonesian Women Forum yang diadakan oleh Femina dan Google gitu. Saya kaget. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi saya kayaknya harus ini karena adalah impian saya. Sebenarnya ini yang selalu saya doakan. Saya pengen kasih tahu sama pemirsa di sini semua. Saya tuh memang benar-benar dalam sholat saya, dalam doa saya bahwa saya ingin produk saya ingin berkenalan dengan Google, ingin dibeli oleh Google gitu. Pokoknya And exactly you did it. Ya. Pokoknya Tuhan saya kasih hadiah yang paling manis gitu. Nah, dan itu tuh benar-benar terbukti sesuai dengan bayangan saya gitu kan. Dan saya jadi pembicara di situ, ya makanya narasumber gitu oleh itunya Yoris Sebastian. Serulah gitu, dan ada konyol-konyolnya juga karena kan saya pertama kali ngomong di depan 1.000 perempuan. Wow. Jadi itu sejarah hidup kali ya. Kemudian saya diundang akhirnya setelah acara itu diundang jadi narasumber juga oleh Google ke UN Women, acara UN Women adalah hackathon yang ini ya, yang acara hackathon itu Devi juga nemenin ya, lagi-lagi karena saya bahasa Inggris kurang nggak bisa lah ya gitu. Nah di situ saya diundang bicara gitu. Nah, terus akhirnya tiba-tiba karena kan berkali-kali Google membuatkan video datang ke tempat workshop kita, terus membuat foto juga, datang juga, dan akhirnya saya jadi di feature di Google My Business. Jadi kalau lihat di browser, nah ini kebuka Google Businessku ada Tintin Chip. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya. Iya, dan ada satu lagi yang ini tuh benar-benar di luar dugaan, amazing banget menurut saya tuh, saya bersyukur banget gitu. Pak Randy Yusuf, Direktur Google Indonesia, menuliskan tentang Google My Business juga di sini di blognya, dan itu di post di retweet oleh Google Pusat, Google Amerika. Mantap, mantap. Ya. Boleh dong share tips and tricks buat kita nih, as a local guide, those having passion ya, kita passionate jadi local guide, tapi juga punya bisnis yang berjalan dengan baik, bahkan it goes beyond bisnis, lebih dari sekedar bisnis. Yeah. Boleh teh tips and tricks buat kita semua Fortuna? Tips and triknya sebagai local guide ya, karena saya juga sama-sama UKM, saya juga membantu UKM lain juga untuk review lah, kita juga saling bantu mengekspos dagangan teman-teman UKM gitu. Dan ya pasti memberi review yang baik lah gitu. Kadang kan ada nih netizen netizen yang
yang Benar, kejam ya, ya kejam. suka kadang ada ya, misalnya di kita juga kadang misalnya pelayannya kurang baik, ngeselin gitu. Kita tuh rasanya pengen kasih bintang 1 aja, terus dia ngomongnya gimana gitu. Itu nggak boleh banget. Udah kasih bintang 5 aja, kalau lu sebel nggak usah ngomong di situ lah, kasih bintang 5 atau bintang 4, jangan sampai bintang 1 gitu. Itu tuh nanti kita dibales juga soalnya kalau kayak gitu. Nah, terus terus aplikasi Google Bisnisnya itu juga di-maintain. Jadi sering diisi, sering diupdate gitu ya. Kita jualan, terus di situ kan kita bisa berbagi link, sharing ke misalnya ke marketplace, atau kasih linknya di Instagram di profile gitu. Karena kan kalau GMB-nya nggak dirawat juga jadi percuma. Sebenarnya nih bisnis kita itu dicari oleh orang itu nggak hanya di Instagram, lebih besar itu wide gitu tuh, lebih di Google gitu, di Google Search gitu. Bahkan di Google Map juga kan kita bisa mencari makanan yang terdekat, oleh-oleh yang terdekat bisa dicari, itu langsung kelihatan ya, radius berapa meter dari kita ya kan, benar nggak gitu? Nah, itu maksud saya Google Business itu harus di maintain lebih sering gitu ya, seminggu sekali lah paling tidak gitu. Oh iya, saya udah pernah bilang ke Mbak Indah bahwa saya pernah Google Business saya disuspend, tahu nggak sih? Iya, disuspend ya, Teh. Iya. What's the story behind that, Teh? Iya, saya juga kaget, tiba-tiba di email bahwa Google GMB saya disuspend, terus tolong kirim balasan. Lalu saya kirim balasan, dia bilang nanti tunggu beberapa hari, terus dia kirim link dan saya buka, ternyata itu benar-benar nggak ada gitu, jadi dihapus gitu loh. Nggak ada, rupanya sama mereka di-hide dulu, entah saya nggak ngerti. Dan itu terjadi juga dengan beberapa teman UMKM yang lain gitu. Saya langsung akhirnya lapor juga kan ke Google ya, karena saya tuh udah kenal sama orang Google gitu. Saya masa sih ada di website tapi Google GMB-nya hilang gitu kan. Saya bilang, loh kok bisa gitu. Terus mereka membantu juga, oh ya gitu. Terus mudah-mudahan bisa teratasi. Terus ada yang kirim kayak apa dari pos itu. Nah, itu pas dibuka bahwa kita harus recovery dan kita tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Google gitu. Akhirnya beberapa hari balik lagi, walaupun nggak semua, dan jadi aneh gitu baliknya tuh ya. Jadi saya isi lagi. Jadi tampilan foto produknya tuh sempat nggak kelihatan, tapi lama-lama akhirnya ada. Gitu sih. Sempat saya deg-degan, panik ya, baru 2 bulan lalu itu terjadi. Ternyata tuh ada orang lain juga yang seperti itu. Akhirnya orang Google menghubungi saya, namanya Mbak Imas. Teteh, GMB kamu udah balik? Udah. Aku mau minta tolong, link apa yang diisi, yang dikasih. Oh, please katanya. Kenapa? Ada temen gue juga yang serupa dengan Teteh kasusnya. Terus aku kirim linknya, terus mereka thank you Teh. Ternyata tuh bukan lo aja gitu. Ternyata teman-teman yang luar kenal yang punya GMB punya masalah yang sama. Sistem gitu ya, Teh? Iya, kayaknya. Jadi sistem. My system. Terus kan kita harus mengupdate tuh bahwa di Google My Business itu kita menceritakan dalam situasi coronavirus ini kita membatasi layanan, misalnya kita kata-katanya gitu, membatasi layanan temu gitu. Kita semua melayani penjualan dalam online gitu. Jadi harus sering dijelasin karena Google-nya juga GMB-nya juga suggest kata itu gitu tentang coronavirus. Jadi kan memang nggak boleh kan ketemu orang gitu. Jadi routinely update di GMB ya, giving the update. Iya, gitu. Sebagai avoiding dia. Sebagai local guide tuh kita harus membantu juga ke teman-teman yang mempunyai usaha, bahwa usaha kalian tuh harus diupdate supaya terlihat muncul ke atas gitu. Ya kalau nyari Tintin Chip
di Google itu udah kelihatan semua langsung jeng gitu ya. Jeng. Sini jeng gitu ya nama. Oke. Alright, Teteh makasih banyak ya ceritanya ya, very inspiring. Again, another round of applause buat Terina dan semua cerita-ceritanya. Really appreciate that, Teh. Kita masih ada waktu Mbak Del ya untuk mungkin buka floor, teman-teman buka screen yang mau bertanya silahkan, yang mau memberi komentar boleh. If you want to share your comments, your ideas, your questions, right? We still have some time here before we close at around 9 or right, and then don't forget we have quizzes. Closing with the quizzes. Yes, and there will be quizzes as well later on. So silakan kalau ada yang mau komentar, mangga. Jangan malu-malu. Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Don't worry about it. Nanti kita bisa Mbak Indah. Kayak apa kayak? Yes. Mbak Yulia mau ngomong ya? Go ahead. Ya. Aku mau sharing kalau jadi kalau aku buat kontribusi aku ke Google Maps itu belakangan, aku lebih banyak sharing tentang sekolah. Ya. Kan saya kadang harus pindah tugas mengunjungi sekolah sana, sekolah sini gitu. Nah, di situ saya ya biasa ya kita foto facilities apa kan macamnya. Karena ternyata itu sangat membantu, terutama kalau di Jakarta ya kan, di Jakarta PPDB-nya tuh ya penerimaan murid barunya online. Iya. Setiap orang tua murid tahu ya setiap tempatnya. orang tua murid biasanya dia pilih 3 sekolah kan, tapi nggak taunya anaknya terlempar dari 3 sekolah itu. Terus hari berikutnya pilih lagi, terlempar lagi, and then sampai suatu hari mereka bingung kemana pilih gitu ya? sekolah mana lagi ya. Sementara mereka nggak pernah tahu tuh sekolah itu di mana. Terus ketika searching di map, kalau banyak infonya itu kan jadi lebih membantu. Oh, that's very good. And it's very helpful. Karena yeah, it's because the pandemic, the parents it's not able to see physically the schools, right? It's totally different like years before. But now, if you added some schools and doing the review, so the parents are able to see at least, you know, the review and also some pictures about the facility of the schools. Yeah, that's very good. Indeed. And I think aku juga kalau secara praktis ya pengen tahu juga gitu. Kadang even di sekolah, mungkin karena sekarang pandemi ya, sekolahnya kadang kita kan memang nggak boleh masuk, jadi hanya di luar. Terus kalau tanya anak cerita gimana sih di sekolah kamu ada apa ya, ceritanya ya gitu. Anak-anak gitu. But then if we have information dari Google Maps, tapi tentu saja dengan memperhatikan banyak hal ya, maksudnya tidak private, ya memang tempat-tempat yang bisa ditampilkan di umum. Dan it must be very helpful, kayak fasilitas kamar mandi, misalnya lab komputer gitu ya Mbak Yulia ya. Terus bahkan kayak misalnya Mbak LD kan suka motonya yang ini ramah apa enggak untuk penyandang disabilitas dan sebagainya. Itu juga akan ngebantu. Kita nggak harus aku tuh sekarang juga banyak gini, karena kita nggak banyak pergi-pergi lagi, so we don't really take pictures atau go around ya. At least give some details dari our own experience untuk melengkapi si review. Information. Terus kayak Teh Rina bilang, saya sering banget tuh Teh update. Jadi punya restoran dekat-dekat rumah gini ya, kita suka jalan, loh, oh ini pelangnya udah ganti, tapi kok di Google masih sama. Masih sama tuh. It's temporary sometimes ya. Gara-gara pandemi, tadinya buka dari pagi, jadi cuma buka setengah hari atau malam aja gitu. Ya dari seafood jual bakso kan jauh banget. Jadi yang kayak gitu suka kadang lupa di-update gitu. Anybody else like to give some comments? Silakan. Thank you Mbak Yulia, thanks for sharing ya. Yeah. Thank you Mbak Yulia, and then good luck juga buat ujiannya nanti malam. Certification at 9 PM, right? Ya.
Anyone else would like to say? Ada Pak Deso loh ini. Pak Deso selamat datang lagi. Makasih banyak udah join. Halo, Pak Deso Pak sehat? Halo. Ada Pak Jazuli nih dari Batu. Oke. Halo Pak Ahmad Jazuli, tadi kita panggil mic-nya masih unmute. Sekarang mungkin sudah bisa di-mute, unmute lagi. Pak Jazuli tadi belum kenalan. Tadi kita panggil-panggil kayaknya mikrofonnya taruh di sini jadi nggak kedengeran kali ya. Earphone-nya. Headphone-nya. Ini terdengar ya? Terdengar, sekarang terdengar Pak. Oke, sekarang oke. Oh ya. Terima kasih, selamat malam. Saya Jazuli dari Kota Batu bersama itu Tertera Aris Mukti belum di-rename. Iya betul. Manisa. Ya. Sebelumnya saya baru setahun lah mengenal Local Guide karena sering berkegiatan bersama teman-teman, kegiatan sosial, yaitu kegiatan kita di Batu setiap 1 minggu sekali, setiap hari Minggu sebelum pandemi dulu. Ini kita melakukan aktivitas sosial sapu bersih sampah nyemplung kali. Gimana itu? Sabers pungli. Sapu bersih sampah nyemplung kali. Oh, jadi habis bersih-bersih terus mandi sama-sama di itu kali. Tapi bukan sampahnya ke kali toh? Kita bersih-bersih sampah di sungai, kali. Setelah itu kita foto-foto, upload foto. Nah, ini ternyata di komunitas Saber Pungli ini banyak dari komunitas-komunitas yang macam-macam. Di antaranya dari Local Guide yang Mbak Nisa dan Mas Bambang, Mas Brian, BLG Kota Batu yang selalu memperkenalkan Local Guide ke teman-teman yang hadir di acara Saber Pungli. Nah, kemudian saya ikut bergabung dan sekarang saya sudah level 10. Wih, itu mah keren kalau level 10. Ya ini karena saya untuk foto-foto yang saya upload itu banyak ya, kan? Sangat banyak jutaan kayaknya nih. Ya, kadang juga ada yang berulang. Terima kasih saya bisa bergabung di acara ini, terinspirasi dengan Ibu Rina tadi. Selamat kepada Bu Rina yang semakin menggapai kesuksesannya karena bisa mengenalkan produk-produknya melalui Local Guide atau di Google Map sehingga sampai go internasional. Ini menginspirasi kami, nanti kami akan bersama Mbak Nisa dan teman-teman Batu Local Guide dan komunitas yang ada di Kota Batu. Yang pertama mengundang kepada semua yang hadir melalui online ini untuk hadir ke Kota Batu. I'd love to, Mas. Ya, karena Kota Batu ini adalah kota wisata. Wah. Nomor 1 Bali, nomor 2 Jogja, nomor 3 Batu, Kota Batu. Ya, ini monggo. Yang kedua, ya saya mengucapkan terima kasih bisa bergabung di acara ini. Ingin memperkenalkan produk-produk yang ada di Batu. Sementara ini kita yang sering review adalah tempat wisata dan resto-resto, kafe-kafe yang ada di Kota Batu. Ini yang model produk semacam UMKM memang belum mungkin masih terlupakan ya Mbak Nisa, sehingga kita sering upload atau kegiatan apa ini food crawl, fotolog, itu masih di seputar wisata, belum sampai ke UMKM. Ini aja yang ya mungkin kalau ada event apa itu yang nasional meet up ya. Meet up. Ya, meet up Pak.
Kita sebenarnya tahun ini ada rencana di Semarang, tapi kan karena pandemi, nggak jadi deh. jadi kayaknya harus di reschedule, Pak. Ya, kalau mungkin di Batu kita siap lah menjadi tuan rumah Sofi Bulbet. Pengen banget. Sambil memperkenalkan wisata-wisata, bukan hanya yang wisata besar, kita kenalkan wisata kampung-kampung yang ada di Kota Batu. Misalnya Torongpak itu sumber air, kemudian ada Deberan, Mbak Bibit tadi gabung juga ya. Ya, tadi ada. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga kita bisa dipertemukan di acara yang lebih seru dari, kalau ini kan seru sudah, cuma rasa apa ini? Ya. Tapi semangatnya sudah jempol sekali ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mas Ahmad Julia. I think that will be great to, if everything's fine, the vaccination ya Mbak, and then with the health protocol. Kalau kita udah boleh, nanti we will meet again and gather in an event. I see Ewade here, still busy at the shop. Store. At the shop. Ewade. No. How are you? Hello, girl? how are you doing? I'm doing good. How are you? You want to say something? Yeah, Ewade, we have a lot of Indonesian colleagues here, so introduce yourself. Hello, everyone. I can't talk much. I'm in the market. I already told him that I wasn't going to be able to attend the meeting, but you know, because she's so very dear to me, I had to pop in. And she's here, my dearest queen. Thank you so much for joining us, Ewade. Really appreciate it. I know the time today is a bit awkward for many people, but this weekend is gonna be packed. We're gonna have Erna's, we're gonna have yours, we're gonna have others as well. So again, thank you for joining us tonight. Really appreciate that. Yeah. You're And happy welcome. shopping in market. That looks fun. What's in the bag? Pak Desa tadi kayak ninja aja. Pak Desa, mangga, you have something to share with us. And then Mbak Yulia, thank you so much for, before you left, maybe we just open all our cameras and take pictures, although I have done that since the very beginning. Shall we do it again? Yeah, Can everybody open the picture first? Open the camera first so we can take pictures together. I know that many of us Deso, have what left. are you doing? Banyak yang Let's udah take a nggak, picture. tapi tadi aku udah ambil foto-fotonya juga. Siapa lagi yang belum? Miftah? Hey, Yulia, how are you doing? Ewade is going to have her exam tonight as the Google certified educator. Okay, pray for me. So wish her luck. Wow, I wish you the best of luck. I'll come and distract you during your examination. Don't disturb me in the hours. That sounds like Ewade. Okay, big smile Take a picture. everyone. Yeah, I have actually taken some. Yeah, I do. Mbak Devi, Mbak Depai mau buka kamera nggak? Makasih ya Mbak Indah, aku live ya. Iya, thank you Mbak Yulia. Bye everyone. Bye. Good luck ya, good luck ya. Oke, Pak Deso, mangga, do you have something to say? Atau Mbak Devi, yang lain juga boleh loh, Mas Titan, Zulia, if you have questions or you have comments, feel free. Udah tinggal kita doang nih, apa waktunya kita kuis? Nyai mana Nyai? Nyai yang paling heboh kalau mau kuis. Salam kenal Pak Desa. sama Pak Ahmad Jajuli dari Batu. Salam kenal buat Pak Ahmad dari Batu ya. Kebetulan kalau Meetup Nusantara 1 itu di Batu, jadi sudah pernah jadi di host Batu. ya Pak Desa. Oh, berarti waktu itu saya belum bergabung. Iya, waktu
Nusantara pertama itu di Batu, Belian itu yang ngadain. Kita ulang lagi aja Kak Desa. Pokoknya siap. Yang ketiga Ya, Kota Batu siap jadi tuan rumah lagi. Mantap, mantap. Pak Deso juga mengajar juga loh Mbak Indah. Iya benar. Iya. Seorang guru juga. Pak Deso juga stellar educator ya. Ini karena lagi peringatan Woman. Women's Day Pak Deso. Tapi nanti banyak banget occasion di mana Pak Deso bisa jadi salah satu narasumber keren kita juga. Yalah, harus. Duduk. Gimana? Mbak Adel, kita kuis aja yuk langsung. Boleh? Let's go. Nih, narasumber nggak boleh ikut tapi narasumber ya. Iya, nggak boleh, bocoran. Bocoran, bocor. Si Nyai mana? Si Nyai, Nyai kayaknya live dia. Nggak kelihatan dia. Iya, tadi dia ini. Oke, pertanyaan pertama Cie. Oh ya, hadiahnya dulu ya. Ini hadiahnya mau voucher atau mau barang, Cie? Nawarin lagi. Pokoknya nanti hadiahnya kita woro-woro ya. Woro-woro lah, nanti dikasih tahu. Nanti satu pertanyaan dari Dok Del ya. And then satu pertanyaan dari Tarina sebagai salah satu sponsor malam ini. Yeay. Jadi Aku jawabannya kadonya hadiahnya kasih top up GoPay ya 100.000. Wih. Saya mau kasih 50 jadi malu. Iya makanya. Enggak dong ya. Ditambah Tintin Chips juga boleh loh, oh salah ya. Gak apa-apa, top up GoPay untuk beli Tintin Chips bisa nggak Teh? Oh gitu. Bisa banget, bisa banget. Oke. Pertanyaan pertama, ini pasti teman-teman udah nyimak dari awal ya. Tolong sebutkan, bahasa Indonesia aja lah, orang tinggal kita doang kok. Except Dr. Awi and I think and Iwade and Zulia. I don't know whether they will join the quiz or not. Yeah, that's okay. Sip. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah anggota apa coba Batu Community Local Guides Community? Ayo, cepetan jawabannya, cepet-cepetan jawabannya di chat. Mangga. Udah ada satu yang menjawab nih. 2 yang menjawab. Pak Desa bilangnya 200 plus. Lebih ya Pak? Berarti. Mbak Devi jawabnya 200. Titan 250. Mbak Titan 250. Kita tanya sama yang punya komunitas. Mbak Nisa jawabannya manakah yang benar? 211. Berapa? 250. 250. Winnernya berarti ini dong ya. Mas ini dong, Mas Titan. Oke, selamat buat Mas Titan. Nanti hadiahnya, nanti saya hubungin hadiah ya. Selamat buat Mas Titan. Oke, yang kedua ketua dari Mbak Dokdel dulu apa dari Tarina? Dari aku dulu deh. Siap. Ya, oke. Sekarang nih, aku mau tanya. Tadi kan kita ada 4 narasumber ya. Nah, dari 4 narasumber kita itu ada yang punya kesamaan tentang presentasinya dan interestnya. Nah, itu kesamaannya apa? Dan siapa? Salah satu pokoknya yang benar. Kesamaannya apa dan siapakah kedua orang tersebut? Kalau yang mengikuti presentasinya, monggo. Ya, ada typing. 2 yang presentasinya ya, itu membahas hal yang sama. Membahas hal yang sama. Terkait. Belum jawab ya. Jangan, nggak boleh. Aduh maaf ya, narasumber. Narasumber itu emang udah jadi anak tiri kalau kayak gitu. Aduh. Oh, di Mbak Devi udah jawab. Ada lagi nggak yang jawab? Langsung. Mbak Desa juga disabilitasnya benar, tapi Teh Yulia tadi ngomongnya soal education. Iya.
Udahlah, ini mah yang menang Mbak Devi ya, Mbak Mbak. Devi nih, betul. Yeay. Pokoknya nanti kita tawarin hadiahnya mau apa, tapi kalau Kang Titan mah masa mau dikasih apa bath and body wash ya, kudunya mah ini aja. Voucher. Oke, berarti sekarang pertanyaan terakhir ya Teh. Iya Pak Desa bener. Karina mangga. Kita juga mestinya boleh ikut ya Dok Del. Iya dong kalau gitu ya. Aku yang ngasih pertanyaan. Iya, pertanyaan dari Teh Rina. Apa aja Teh Mangga? Pertanyaannya adalah kapan Tintin Chip berdiri? Nah, tadi aku tanya tuh. Di atas. Scroll up. Aduh. Boleh jawab semuanya, jawab boleh siapa? Kapan? Pokoknya harinya hari yang diperingati kita semua. Hari yang diperingati. Jawab. Ayo. 22 Desember 2014. Mas Ahmad nih diam-diam. Keren banget nih. Ada Juli WA saya 0818. Mbak Devi salah, bukan 2722 loh. Typo dia. Aja Juli, Mas Ahmad ada nomor WhatsApp-nya Mbak Rina, Teh Rina di chat. Di chat. Oke, itu udah dicatat nomornya. Nanti kalau nggak tanya Mbak dulu Nisa. ya. Tanya Mbak Nisa. Nah, oke. Sekarang saya punya bonus. Boleh dijawab siapa aja. Narasumber juga boleh. Kasih ya, gitu ya? Iya, semua boleh. Indah baik deh. Boleh ikut biar fair. Oke, pertanyaannya apa ya? Ini mesti yang susah nih, Susah nih. Jangan lupa loh, Pak Deso mau sponsor loh tadi katanya. Oh iya, saya mah sponsor Teh. Mantap nih Pak Deso. Oke, pertanyaannya ada. Susah Mbak, yang susah. ini terkait local guides. Oke. Terkait local guides. Pertanyaannya adalah, Pak Deso udah ngasih sponsor juga nih. Pertanyaannya yang dari aku dulu ya, untuk mencapai level 10, berapakah poin yang diperlukan? Ayo jawab, ketik. Ayo diketik boleh. Pak Deso jawab. Berapa Deso pasti. Aduh. Nggak usah jawab lagi Pak Deso. Jawabannya udah benar semua ini. Pilih dua berarti pilih dua yang duluan. Tapi Pak Deso nggak boleh ikut. Mbak Devi udah menang. Mbak LD. Oke, Pak Deso boleh ikut dong. Boleh ikut apa enggak? Kalau disortir Mbak Indah. Mbak Indah. Karena nggak ikut Pak Deso. Mbak Devi udah menang, Mbak LD pembicara. Tapi tadi ya. Mbak Nisa ini bonus. Ini bonus. Mbak Nisa duluan. Mbak Nisa duluan, tapi verbal nggak di type. Iya. Jauh-jauh dari Banyuwangi ya. Bingung kan? Sekarang yang menangnya siapa? Bingung kan? sama Mbak Inta, kenapa Mbak Nisa? Ayo. Atau Mbak gini nih harusnya nih. ulang lagi. Ada yang nggak tahu tadi kalau harus diketik ya, Mbak Nisa soalnya udah jerit-jerit kan, tapi dia nggak ngetik. Oke, kalau kita ulang lagi. Ulang lagi. Lagi ya. Tadi di disqualify. Sekarang udah tahu ya jawaban pertama yang paling benar yang diketik. Jadi langsung siapkan chatnya. Oke. Nah, masih pertanyaannya seputar local guide. Siapa ya? Ini belum lama diumumkan nih di Connect dan juga tinggal di googlein.
berapa roughly kira-kira jumlah local guide di dunia sekarang? Itu lagi tren banget tuh. Lagi di mana-mana, lagi di highlight di Twitter, di Instagram, mana-mana semuanya. Ayo, berapakah? Ayo, di connect udah berapa kali itu? Se-Indonesia, sedunia. Dunia ya. Sedunia. Sebagai info, 2019 itu udah 120 juta. 2019. Sekarang udah nambah. Ayo. Jeng-jeng. Rahmat ini tahu, Rahmat. Oh ya, yang udah menang nggak boleh menang lagi ya. Nggak boleh 2 kali. Iya. Mbak Intan, thank you. Terima kasih. Ayo, sudah ada yang menang, tapi sepertinya sudah boleh mendapatkan hadiah karena sudah menang. Siapa lagi? Mbak Nisa belum pas, Mbak LD belum pas. Belum ada yang pas nih jumlah ini. Pades. Iya. Udah semua. Kita lock ya. Yang benar jawabannya adalah berapa, Mbak Dok? Mbak Del? Jawabannya yang benar adalah 150 juta. Berarti yang menang siapa nih, Mat? Jeng-jeng. Titan. Tapi Mas Titan udah menang duluan tadi yang pertama. Jadi Pak Deso yang menang deh. Pak Deso. Sip. Alright. Nah, demikianlah nanti para pemenang menghubungi kami ya. Kami boleh dihubungi di 0822-9999-0045. Kalau Pak Desa saya punya nomornya. Kang Titan, mangga kalau mau dihubungin bisa ada nomornya. Alright. Sinyal hilang tadi, nyebelin banget. Iya. Badoknya frozen. Frozen, hilang sinyal. Oke. Siapa Kayaknya tadi menang? Udah ya? Udah. Jadi pemenang kita ada Mas Titan, Mbak Devi. Kenapa? Siapa itu? Terus Pak Deso sama Mas Ahmad Jazil. Mas Ahmad ya? Iya. Alright. Oke. Anyway, thank you so much for joining us ya. Udah jam 9:05. Makasih banget udah stay dari jam 7 tadi. Mudah-mudahan nggak kapok dengan virtual meetup-nya. Makin banyak virtual meetup yang diselenggarakan sama Local Guide Indonesia. Sukses terus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan again, kalau ada foto-foto, kita share Google Photo link-nya ya. Oke. Makasih banget buat Miftah, buat Rahmat. Itu special award buat berdua. Kalau kita meetup selalu paling heboh. Iya, betul. Makasih untuk narasumber ya, untuk Mbak Mbak Nisa, Mbak Yulia yang udah ujian. Dan selamat buat yang menang kuis. Sampai ketemu lagi semua ya. Sampai ketemu. Dulu sama si Empus. Bye-bye. Dadah semuanya.